Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini jujur saja, ini acara dengan topik yang menurut saya impossible di Indonesia ini. Bayangkan saya Islam, dididik untuk nggak suka dengan orang Kristen karena menganggap Gusti ini orang Kristen piro mbak? Gak wani jawab, karena kita tahu jawabannya apa. Nah ini saya diundang untuk mengapresiasi sesuatu yang rumit, yang bahkan para pendeta saja juga akan memilih untuk tidak mengambil itu ketika diundang oleh NU dan MUI untuk menjelaskan jane Trinitas itu piye to Pak? 3 dalam 1, 1 dalam 3 iki piye? Nah saya ketika diundang oleh beliaunya ini aku bilang ini kesukaanku ini. Nah yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, bahwa posisi Yesus di dalam Islam itu dengan nama lain Isa. Saya KTP-nya namanya Muhammad Ansori. Tapi kalau jenengan nanya ke sana, pundi gerane Pak Muhammad Ansori, nggak akan ada yang tahu. Oh, Aan yang rambutnya merah, mereka tahu. Jadi kalau nanya Yesus di ini, mereka pasti gini. Tapi kalau Isa Al-Masih, oh ngerti kabeh. Yang selanjutnya Yohanes 10 ayat 33. Mari kita akan lihat dalam bagian itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Oke. Teman-teman, saya mau ngajak kita berpikir dalam perspektif ini, Bapak Ibu. Kita akan lihat dalam ini. Di sini orang Yahudi mereka mau melempari Yesus. Mereka membenci Yesus. Mereka mau melempari Yesus karena apa? Kalau kita lihat dalam teks ini. Karena apa, Bapak Ibu? Di ayat 33. Bukan karena suatu pekerjaan baik dikatakan, tetapi karena engkau menghujat Allah. Dan dikatakan di situ selain menghujat Allah, dikatakan apa di ayat 33? Dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Ada satu pertanyaan penting yang selalu saudara-saudara kita tanyakan di luar Kristennya, ditanyakan pada kita. Nggak tahu Bapak Ibu pernah ditanyain nggak? Dikatakan seperti ini. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya Allah? Cari di dalam Alkitab, pasti nggak ada. Katanya seperti itu ya. Pernah nggak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jemaat sekalian semuanya kumpul sama teman-teman yang nggak seiman, kemudian mereka menanyakan, di mana Yesus bilang dirinya Allah? Coba tunjukkan kepada saya. Lalu mereka bilang nggak ada dalam Alkitab, nggak ada. Terus Bapak Ibu semua percaya, oh iya nggak ada ya dalam Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab ya. Begitu ya. Padahal kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 33, Yesus mau dilempari batu karena apa? Karena dia mengatakan bahwa dirinya Allah. Loh, ada di dalam Yohanes 10 ayat 33 ini. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Ini pengakuan orang Yahudi sendiri. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan engkau manusia menjadikan dirimu adalah Allah. Bapak Ibu, beberapa kali Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Dia mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Pengakuan Petrus juga pada waktu itu, pengakuan Petrus kepada Yesus ketika orang banyak ada waktu itu, kemudian Yesus tanya sama muridnya, menurut orang banyak siapa aku? Kemudian para muridnya bilang, ada yang mengatakan engkau seorang nabi. Nabi artinya sama kayak Elia, sama kayak Musa, sama kayak Yeremia, sama kayak Yesaya. Itu menurut orang banyak. Terus ada yang mengatakan bahwa engkau adalah utusan Tuhan, engkau adalah ini, itu, ini, itu. Ini kan sama dengan perspektif zaman sekarang kan. Kan orang bilang Yesus itu hanya utusan saja dikatakan. Tapi ingat Bapak Ibu, pengakuan Petrus ketika ditanya, menurutmu siapa aku? Lalu apa yang dikatakan Petrus?
Engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata anak Allah ini yang kemudian Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang yang teguh inilah gerejaku akan berdiri. Di atas pengakuan Petrus yang mengakui bahwa Yesuslah anak Allah, disitulah gereja akan berdiri. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah pengakuan akan anak Allah itu menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Lah kok bisa? Dia bilang anak Allah berarti anaknya Allah, bukan Allah, Bapak Ibu. Saya selalu memakai ilustrasi yang sangat-sangat gampang untuk kita pahami sekarang. Kata anak Allah itu adalah kalimat atau kata majemuk. Kata majemuk itu kata yang gabungan dari beberapa kata yang menimbulkan kata yang baru. Contohnya adalah tangan kanan. Ibu, kalau kita memakai kata tangan kanan saya, lalu koneksinya dengan pikiran kita, yang dimaksud dengan tangan kanan itu apa? Ini tangan mana, Bapak Ibu? Tangan kanan kan? Wah, itu saya punya tangan kanan itu. Apakah Bapak Ibu koneksinya langsung dengan tangan kanan saya? Oke, yang kedua. Kemudian ketika saya mengatakan saya punya anak buah, itu ada 2. Lalu Bapak Ibu berpikir, loh emangnya buah itu dia menikah lalu punya anak buah? Apakah Bapak Ibu berpikir anak buah itu buah beranak? Apakah ada yang berpikir di sini anak buah itu buah yang beranak? Tidak ada kan? Lalu berpikir lagi, kamu naik dulu, di situ ada anak tangga itu. Nah, ketika bilang anak tangga sekarang, apakah Bapak Ibu jemaat di sini berpikir bahwa tangga punya istri dan beranak? Tidak kan? Tidak akan pernah berpikir semacam itu. Kenapa? Karena anak tangga, anak buah, tangan kanan itu berarti yang lain. Dia 2 kata yang digabungkan tapi memiliki arti yang lain. Anak tangga ya tangga, anak panah ya panah itu gitu. Anak buah berarti adalah asisten pribadinya atau bawahannya. Tangan kanan berarti orang kepercayaan dia. Begitu. Jadi jangan berpikir bahwa semua istilah dalam Alkitab dipahami polos-polos, Bapak Ibu. Jangan. Bahaya itu nanti kalau dipahami polos-polos. Iya kan? Sehingga ketika ada statement yang mengatakan engkau adalah anak Allah yang hidup, engkau adalah anak Allah, apakah orang Yahudi dia berpikir, oh dia beranak ya ternyata ya, Allah itu beranak? Tidak. Orang Yahudi bahkan dalam statementnya di ayat 33, di situ dia tidak mengatakan, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu atau mempercayai bahwa Allah itu beranak. Tidak ada di sini. Hanya ajaran tertentu di luar Kristen sana yang mengatakan Allahnya orang Kristen itu beranak. Makanya ada pengakuan iman mereka, Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Padahal orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Tapi orang Kristen berpikir, orang Yahudi berpikir, ketika Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, maka mereka berpikir semua bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan dia mengatakan bahwa dirinya Allah. Begitu. Ibu, kata anak Allah ini penting. Karena anak Allah itu muncul berkali-kali dalam perjanjian lama juga. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dia dibakar di api. Saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan tegang, santai, relax. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dia dibakar dalam api, di situ ada 3 orang, benar ya? Sadrak, Mesak, Abednego. Berapa orang Bapak Ibu? 3. Tapi kenapa ketika di dalam api raja melihatnya tidak 3 orang,
Tapi ada berapa? 4. Satunya siapa? Hah? Satunya siapa? Dikatakan dalam teks itu seperti anak dewa. Kata dewa dalam perjanjian lama, Ibrani dan lain-lain, itu sebenarnya sama, pakai kata Elohim. Anak dewa atau disebut sebagai anak Allah dalam perjanjian baru. Sehingga semua orang ketika mengatakan anak dewa, anak Allah dan lain-lain, mereka semua sepakat berpikir bahwa itu sama dengan Allah. Titik. Sehingga orang Yahudi pada waktu itu berusaha untuk melempari Yesus dengan batu. Karena itu menghujat. Ini loh pentingnya Bapak Ibu doktrin ini. Itulah kenapa orang Kristen pada zaman itu sangat-sangat dibenci oleh orang Yahudi. Karena orang Kristen percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Dialah Allah. Kenapa Paulus sampai membenci orang Kristen? Karena dalam mindset Yahudi, dalam hukum Taurat yang pertama, dikatakan apa? Hukum Taurat pertama, Ibu? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Dalam mindsetnya Paulus yang sangat-sangat pendek itu pemikirannya, dia membenci orang Kristen karena mereka sudah memiliki Allah lain, yaitu Yesus Kristus. Tapi di tengah jalan terjadi pertobatan. Paulus bertemu langsung dengan Yesus dan akhirnya dia percaya kepada Yesus adalah Allah gitu. Jadi Bapak Ibu dibenci oleh karena nama Yesus itu sudah menjadi resiko bagi kita semuanya ketika kita menjadi Kristen. Itu resiko. Yang penting dibenci bukan karena kita yang suka bikin onar. Amin ya. Sudah suka bikin onar bilang dia benci saya karena saya Kristen. Padahal dia sudah bikin macam-macam. Nah ini bukan ini. Maksudnya adalah dibenci karena kita, karena nama Yesus, karena percaya pada Yesus. Itu adalah sesuatu keniscayaan, kepastian, dan kita akan mengalami itu. Karena iman kita berbeda. Nah, sehingga kebencian ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam teks ini, mari kita akan gali dalam Markus 13 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan melihat dalam bagian ini. Mari kita kembali ke Markus ya. Kita kembali ke Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Sebelum masuk ke dalam ayat yang ke-13, saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-9. Markus 13 ayat yang ke-9. Hati-hatilah kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Katakan situ. Kamu akan dipukul di rumah ibadat dan akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Nah, dikatakan di sini kita harus berhati-hati karena kita akan diserahkan kepada majelis agama. Kamu akan dipukul di rumah ibadat dan akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Nah, penyiksaan di sini dibencinya, ternyata Yesus mengatakan bahwa dibencinya bukan hanya sekedar dimusuhin. Saya sih kalau ada orang yang benci saya tapi dia diamin, oke lah. Apa juga didiamin aja toh, nggak ada apa-apa. Oke lah, kamu bertahan berapa lama kamu diamin saya kan gitu kan. Tapi kalau dalam teks ini tidak hanya berbicara mengenai didiamin, tapi kebenciannya sudah melakukan tindakan. Lalu tindakan apa yang dibilang di situ? Tindakan apa yang dibilang? Memukuli, bahkan dipukuli di rumah ibadah. Dianiaya bahkan di dalam rumah ibadah. Apakah ini terjadi? Di YouTube saya, di channel saya itu selama tahun lalu ada banyak sekali kasus-kasus di mana gereja-gereja dipersekusi.
Ada yang datang bawa pisau, perempuan bawa pisau. Kemudian ada seorang pastor, pendeta yang di Australia sana ya, namanya Maria ya, kalau saya Mary. Siapa itu? Saya pernah tayangkan di sini. Sampai dia datang bawa pisau dan kemudian ditusuk matanya di sini. Saking bencinya dia sama orang itu. Tapi kalau kita lihat hal ini sudah dinubuatkan lama dan sudah dikatakan lama bahwa ini akan terjadi. Dipukul di rumah ibadat, bahkan dikatakan dihadapkan pada penguasa-penguasa, diadili dan bahkan tidak adil dan bahkan dianiaya. Kita baca lanjutnya di ayat yang ke-10. Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Apabila mereka menggiring dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Di sini kita akan dianiaya, bahkan akan diperhadapkan pada orang-orang tertentu. Tapi dikatakan Roh Kudus akan menolong. Ayat 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai kesudahnya akan diselamatkan. Ingat Bapak Ibu, bahwa ketika kita dibenci, kita dianiaya, kita dipersekusi, kita dikucilkan karena nama Yesus, berarti kita berpijak, berjalan pada jalan yang benar. Jangan mundur sampai situ. Makanya dikatakan dalam teks ini, dikatakan apa? Bahwa siapa yang bertahan sampai kesudahannya. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Tantangan, masalah akan banyak di hadapan kita. Tetapi yang Tuhan mau yaitu kita bertahan, bukan mundur.